Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah program online Syarikat Islam Politik ngaji Al-Qur'an terkait dengan ayat-ayat syariat siasi, syariat yang terkait dengan masalah kepemimpinan, syariat yang terkait dengan masalah kehidupan sosial, politik. Kita tayangkan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Alhamdulillah ini yang ke-17. Dan itu selama ini dipandu oleh Bapak Ustadz Sa'roni. Saudara sekalian, kita sekarang di ujung nanti tafsirnya dari surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60, ayat yang ke-789. Ayat yang ke-789. Tapi sebagaimana biasa akan dibacakan dengan sesuai tajwid, tartil, ayat yang pertama sampai dengan 9, dan kemudian nanti tafsirnya akan diungkapkan, diceritakan, diuraikan oleh Ustadz Sa'roni ayat yang ke-7, 8, dan 9. Insya Allah pada 2 minggu yang akan datang kita akan sudah mengkaji surat yang lain untuk melanjutkan tentang masalah syariat siasi ini. Karena Allah di dalam memberikan panduan kepada umat Islam supaya berislam itu kafah, tidak hanya sholat, puasa, doa, dan juga tidak hanya amal sosial, tapi juga harus berpartai yang benar, bukan partai yang menghalangi Islam, memilih pemimpin yang benar, bukan orang yang asal beragama Islam. Itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran, tapi umat Islam sering mengabaikan sehingga mendapatkan hasil atau akibat negatif karena mengabaikan perintah Allah tersebut. Saudara sekalian, mari kita mulai dengan pembacaan ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan dengan tafsirnya oleh Ustadz Sa'roni. Tafadhol Ustadz Sa'roni, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi al-mafaz. Alhamdulillah, ayol hadirun, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya, termasuk pada siang hari ini atau pagi hari ini Allah berikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam. Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan. Semoga Allah juga berikan terus pada kita semuanya umur panjang yang barokah. Senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah, semangat oleh Allah kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebar kebaikan sebagaimana Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad, yakni kita semuanya sebagai penerus dari Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa kita untuk menebar kebaikan-kebaikan di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, ya. Oleh karena itulah pada pagi hari ini akan kami bacakan surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, yakni ayat 1 sampai ayat 9. Berikutnya lagi nanti akan kita baca terjemahannya, mungkin sedikit uraian-uraian keterangan tentang ayat-ayat tersebut. Dan monggo kalau nanti mau menambahi, mau mengurangi, monggo silahkan kita bisa bicarakan bersama-sama. Maaf Pak Ustadz Saroni, maaf Ji? Pak Ustadz Saroni, Ya, suaranya sangat berbeda, tidak jernih Pak Ustadz. Jadi tertangkap dengan sangat tidak jernih. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah menangkapnya secara jernih atau belum? halo ya, Nah, coba mungkin sekarang jernih Pak. sudah? Nah, ini jernih Pak, alhamdulillah. Ya, ya Pak. Monggo seperti ini terus Pak kalau bisa. Oh, enggak. Ada sambungan-sambungan kabel. Nah, itu Pak. Tolong Pak diperhatikan Pak. Yang bisa merasakan kami Pak. Oh, Mungkin gitu, Pak enggak. Saroni, iya. Iya, Pak Ya. Saroni tidak bisa Sekarang mendengar. sudah jelas Sudah, ini? sekarang jelas Pak. Oke, alhamdulillah Pak. Gitu. Soalnya ini akan direkam dan rekamannya akan didengar orang banyak Pak. Oke. Saya bacakan ya, Monggo. untuk surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Subhanallahul Azim. Alhamdulillah sudah kita baca untuk surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebagaimana Allah jelaskan di sini ayat yang sebelumnya, yakni ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1. Allah informasikan kepada kita semuanya tips ayat ketika kita semuanya dalam kehidupan ini. Tentunya kita tidak lepas dari kita ini untuk bergaul, yakni bermuamalah dengan orang-orang yang di luar kita. Maka bagaimana kita semuanya tentunya di dalam pergaulan itu kita tidak tahu bagaimana mereka berbuat kepada Allah, mereka berbuat kepada kita semuanya. Inilah Allah memberikan petunjuk-petunjuknya dalam kita hidup secara pribadi, khususnya di sini tentang bagaimana kita bermasyarakat. Sehingga ayat yang pertama Allah jelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian semuanya jadikan musuhku dan musuh kalian semuanya adalah aulia, nah, gitu ya, sebagai pemimpin. Jadi pemimpin di sini dalam artian ketika bermasyarakat, kalau dalam tafsir lain dijelaskan apakah sebagai teman setia atau sebagai pelindung dalam kehidupan kita. Karena mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan pada ayat yang kedua. Mereka semuanya itu tidak henti-hentinya untuk memusuhi kepada orang-orang beriman. Karena dari sisi akidahnya sudah berbeda. Jika mereka semuanya dalam posisi lemah, mereka taat kepada kita. Tetapi kata Allah informasinya di ayat yang kedua, jika mereka semuanya mempunyai posisi, mempunyai keamanan, mereka semuanya mempunyai jabatan, mereka semuanya mempunyai kekuasaan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum, mereka akan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut, posisi-posisi tersebut untuk apa? Bisu, yakni dengan memberikan ketidaknyamanan, mungkin pendoliman, mungkin penekanan kepada umat Islam, sehingga mawaddu lau takfurun. Mereka terus menginginkan bagaimana orang-orang yang beriman itu adalah akan menjadi sama seperti kekafirannya mereka yang telah lakukan. Sehingga di sini Allah memberikan petunjuk untuk ayat yang ke-6, bagaimana kita hidup
sehingga bisa mengikuti ajaran-ajaran Allah. Setidak-tidaknya kita mengacu, mengambil ibrah yang luar biasa pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah menyatakan dalam ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri kalian semuanya, di dalam hal ini uswah hasanah, yakni contoh yang bagus. Di dalam tafsir di sini adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia di awal dalam rangka berdakwah, bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia berbicara dengan orang tuanya, bagaimana Nabi Ibrahim ketika berbicara dengan anaknya, bagaimana Nabi Ibrahim ketika itu menghadapi dengan para penguasa, yakni Raja Namrud pada waktu itu. Dan ibrah dan contoh-contoh itu bagi siapa? Yakni liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kita semuanya yang mengharapkan, bagaimana kita semuanya itu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya meyakini kalau hari akhir itu ada. Nah, oleh karena itulah di sini kita akan lanjutkan ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Ada beberapa tips-tips yang di sini Allah jelaskan untuk kita semuanya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Di ayat yang ke-7 Allah jelaskan asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Ini saya ambilkan dari tafsir Muyassar ya, dalam tafsir Muyassar seperti tadi yang saya tampilkan. Asallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'ala bainakum, yakni Allah akan menjadikan di antara kalian semuanya, wa bainal ladzina adaitum, dan di antara orang-orang yang memusuhi kepada kalian semuanya, minhum, di antara kalian semua, di antara mereka akan tercipta mawaddah, kasih sayang. Wallahu qadir, Allah itu kuasa, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan maha pengasih dan penyayang. Sehingga dalam tafsir dijelaskan asallahu ayyaj'ala bainakum ayyuhal mu'minun, semoga Allah nanti menjadikan di antara kalian wahai orang-orang beriman. Sehingga ayat ini yang Allah sampaikan kepada orang-orang beriman yang posisi masih berada di Mekah, ya, setelah mereka semuanya diusir oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang di Mekah. Ini posisi Rasulullah berada di Madinah, sehingga ayat ini menerangkan tentang orang-orang mukmin yang masih mempunyai kerabat-kerabat yang ada di Mekah, yang masih mereka kafir atau mereka musyrik. Nah ini wa bainal ladzina adaitumuhum min aqaribikum minal musyrikina. Nah, gitu ya. Di antara orang-orang yang memusuhi kalian semuanya, dulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Mekah yang mengusir orang-orang mukmin, sehingga di antara mereka hijrah ke Madinah dari kerabat-kerabat kalian semuanya, sehingga akan tercipta bagaimana? Yakni mahabbatan ba'dal baghdha. Akan tercipta sebuah nilai kasih sayang setelah kebencian di antara mereka. Jadi betapa Rasulullah dan para sahabat itu lahir di Mekah, kemudian besar juga di Mekah, hasil ternak, hasil pertanian mungkin ya, atau perkebunannya juga di Mekah. Ternyata karena kebencian itu tadi diusir, gitu ya. Jadi diusir sehingga terpisah dari tanah kelahirannya, dari saudaranya, dari teman-teman dulunya. Kenapa? Karena iman. Wa ulfatan ba'das sahna, dan Allah memunculkan ulfah, yakni kelembutan hati setelah di antara mereka semuanya saling terjadi peperangan, perpecahan, yakni dengan cara apa? Bin syirahi sudurihim lil Islam, yakni dengan Allah melapangkan dada mereka semuanya terhadap Islam. Wallahu qadirun ala kulli syai'in. Allah itu kuasa. Mau menjadikan Umar bin Khattab yang semula
memusuhi Rasulullah SAW ternyata berbalik menjadi sahabat yang luar biasa. Khalid bin Walid yang semula menjadi panglima perang di perang Uhud, kenyataannya bisa berbalik menjadi panglimanya umat Islam. Wallahu ghafurun li'ibadihi. Dan Allah itu maha pengampun terhadap hamba-hambanya dan maha rahim kepada mereka semuanya. Sehingga di sini ayat yang ke-8, ya, sebagai kelanjutan dari ayat yang ke-7 tadi, Allah mengatakan la yanhaakumullahu naha yanha, gitu ya. Artinya Allah tidak melarang kepada kalian semuanya. Bagaimana? Anil ladina lam yuqatilukum fid-din, terhadap orang-orang yang mereka tidak memerangi kepada kalian semuanya di dalam hal masalah agama ini, walam yukhrijukum, dan mereka tidak mengusir kalian semuanya, min diyarikum, dari kampung-kampung kalian semuanya, antabarruhum, sehingga Allah tidak melarang untuk apa? Antabarruhum, kalian semuanya itu berbuat baik kepada mereka. Waktu ke situ ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ayat ini dalam tafsir dijelaskan la yanhakumullahu ayyuhal mu'minun. Allah itu tidak melarang wahai kalian semuanya orang-orang beriman, anil ladina lam yuqatilukum minal kufar. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian semuanya bisa babiddin, karena masalah agama. Jadi karena keberbedaan agama, orang-orang kafir tidak memerangi. Walam yukhrijukum min diyarikum antukrimuhum bil khairi, dan mereka juga tidak mengeluarkan kalian, tidak mengusir kalian dari kampung kalian, sehingga Allah tidak melarang apa? Antukrimuhum bil khairi. Nah ini ya, agar kalian semuanya berbuat karim, berbuat kemuliaan kepada mereka semuanya, bil khairi, dengan kebaikan, wa ta'dilu fihim bi ihsanihim, bi ihsanikum, dan kalian semuanya berbuat adil terhadap mereka semuanya dengan kalian berbuat kebaikan ilaihim, kepada mereka semuanya, sehingga wa birrikum bihim, nah, gitu ya, dan kebaikan kalian semuanya terhadap mereka semuanya. Innallaha yuhibbul ladzina ya'tiluna fi aqwalihim wa af'alihim. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil dalam perkataannya dan perbuatannya. Sehingga ayat ini menjadikan kita umat Islam itu orang-orang yang senantiasa mampu menebar kebaikan walaupun itu terhadap orang-orang di luar Islam, apakah dia kafir ataukah orang-orang yang musyrik. Termasuk juga berbuat keadilan. Jadi ketika orang-orang yang bagaimana, termasuk ada orang Yahudi dan ada seorang Muslim yang ketika itu bermasalah, nah, ya, akhirnya Rasulullah Muhammad SAW walaupun orang Yahudi tetap Rasulullah tegakkan keadilan itu. Jadi ini ayat yang ke-8. Nah, diikuti ayat yang ke-9. Innama yanhaakumullah. Hanyalah, ya, datul hasr di sini, innama, hanyalah. Allah itu yanhaakum. Allah itu melarang kepada kalian semuanya anil ladina qatalukum fiddin, yakni orang-orang yang memerangi kepada kalian semuanya di dalam hal masalah keyakinan, akidah. Kalian diperangi. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mereka semuanya mengusir kalian semuanya dari kampung kalian semuanya. Nah, gitu ya. Dan nampak ketika itu adalah pengusirannya. Sehingga di dalam ini ditafsirkan innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum bisababiddin. Hanyalah Allah melarang kepada kalian semuanya 'anil ladzina qataluukum, yakni orang-orang yang mereka memerangi kalian semuanya bisababiddin, karena masalah agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mereka mengeluarkan dari kampung kalian semuanya. Wa awanu al-kuffar ala ikhrajikum, dan mereka semuanya itu ternyata membantu orang-orang kafir untuk mengusir kalian semuanya. Nah, begitu ya. Sehingga di sini Allah jelaskan bahwa antawallauhum, nah dia, dan kamu itu dilarang untuk menjadikan mereka semuanya adalah sebagai kawan kalian. Ya. Jadi Allah hanya melarang innama yanhaakum untuk apa? Antawallauhum. Jadi
orang-orang yang memerangi kalian, orang-orang yang mengeluarkan kalian dari kampung kalian dan nampak betul-betul mengusir tadi, Allah melarang untuk apa? Melarang untuk berteman dekat atau menjadikan mereka pemimpin atas mereka semuanya. Jadi kalau ayat yang ke-9 tadi, boleh Allah tidak melarang berbuat kebaikan dan berbuat adil, tetapi kalau orang-orang yang mereka memerangi, justru di sini kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai kawan, teman dekat, pelindung, apalagi ya, teman dekat, pelindung, apalagi sebagai pemimpin. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, teman, karena mereka memerangi, fa ulaika humudz dzalimun. Itu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di dalam beberapa hadis berkaitan dengan masalah kisah bagaimana ayat yang ke-789, salah satu tafsir yang menjelaskan ada dalam hadis Bukhari, di sini dijelaskan asbabul nuzulnya adalah ketika ada putri dari Abu Bakar, yaitu yang bernama Asma, ya. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Hisam bin Urwah an Fatimah bin Mundir an Asma, yakni dari Asma putri Abu Bakar, dia binti Abi Bakrin. Dia adalah anak perempuannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qalat. Sehingga di sini qadamat ummi, dia menyatakan bahwa telah hadir ibuku. Nah, ini ibunya, yakni istrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kebetulan istrinya ketika itu wahya musyrikatun. Nah, dia masih menjadi orang musyrik. Jadi ketika hijrahnya Abu Bakar dari Makkah menuju ke Madinah, itu dalam posisi istrinya musyrik. Karena musyrik nggak mau ditinggal ini. Nah, gitu ya. Wahya musyrikah, dia seorang musyrik. Ya. Fi ahdi Quraisy, dalam masa perjanjian dengan orang-orang Quraisy ketika itu. Id ahadu, ketika mereka semuanya saling mengadakan perjanjian antara orang Muslim yang ada di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy. Fa'ataitu an-nabi, maka ketika itu saya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qadimah, sesungguhnya ibuku telah datang di Madinah, wahya rohibah, dan dia betul-betul datang. Afa asiluha, lalu apakah saya kalau begitu bisa menyambungnya, saya bisa menemuinya, saya bisa ngomong-ngomong dengannya, dengan ibu saya? Apa kata Rasulullah? Qala na'am sili ummak. Nah, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jalinlah silaturahim, nah, gitu ya. Hubunganlah kalian dengan ibu kalian, walaupun dia dalam posisi musyrik. Sehingga ketika itu sungguh luar biasa kejadian yang sangat apa? Karena ada perjanjian antara orang-orang Muslim yang sudah berada di Madinah dengan orang-orang kafir. Nah, perjanjian di mana di antara mereka semuanya apabila ada kabilah-kabilah yang mereka mau minta perlindungan kepada Rasulullah, oke, nggak ada masalah. Mereka yang sudah minta perlindungan kepada orang-orang kafir, oke, nggak ada masalah. Dan tidak boleh diperangi kalau sudah minta perlindungan seperti itu. Nah, dari 3 ayat tersebut menunjukkan bahwa satu, ya, tidak boleh kita berhenti dan putus asa dalam berdakwah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala melalui bidang apa saja. Melalui bidang apa saja. Jadi artinya di sini walaupun ayat yang sering kadang-kadang kita jadikan dalil itu lakum dinukum waliyatin, bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Nah, gitu ya. Sehingga ayat tersebut kalau dipraktekkan dari ayat yang ke-789 tersebut berarti menunjukkan bahwa umat Islam terus tetap harus berdakwah dalam rangka menuju kepada Islam adalah rahmatan lil alamin. Berbuat kebaikan kepada siapa saja, ya, tidak boleh berhenti dalam hal masalah berdakwah. Yang kedua, tidak mustahil perubahan hati seseorang karena innallaha qadir. Sesungguhnya Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu di ayat lain. Allah itu berkuasa membolak-balikkan
hati seseorang yang semula seperti contoh Umar bin Khattab yang semula memusuhi, akhirnya dia menjadi masuk Islam. Khalid bin Walid yang semula memusuhi, jadi masuk Islam. Abu Sufyan yang semula betul-betul luar biasa memusuhi, akhirnya menjadi masuk Islam. Nah, Allah yang mengubah hati seseorang. Sehingga inilah Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang 103. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah kalian semuanya, ya Allah berikan nikmat kepada kalian. In kuntum ada, ketika kalian semuanya itu dulu bermusuh-musuhan, ya. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menjadikan alif, ulfah, menjadi hatinya itu bisa lembut. Baina qulubikum, di antara hati kalian semuanya. Fa'asbahtum, maka kalian semuanya menjadi binikmatihi ikhwana, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi persaudaraan. Wa kuntum ala safa kufatin minan nar fa'aqadakum minha, dan kalian semuanya berada di dalam jurang neraka dalam masa kejahilian, menyembah berhala, saling bunuh-membunuh, nah, gitu ya. Fa'aqadakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian semuanya dari neraka tersebut. Sehingga di sini terbuka hatinya orang itu untuk memeluk agama Islam atas kehendak, kekuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah sendiri ketika menginginkan pamannya yakni agar masuk Islam di akhir hayatnya, yakni paman Abu Thalib, ya, tetapi Allah belum berkehendak untuk memberikan petunjuk, sehingga turunlah ayat bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau nggak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dimana engkau kehendaki, tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Bukhari, alam ajidkum dulalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku temui kalian semuanya dalam posisi yang sesat? Fahadakumullah, maka Allah memberikan hidayah kepada kalian semuanya bi, denganku. Nah, ini ada bi artinya denganku. Jadi bukannya nggak ada Rasulullah terus tiba-tiba mendapatkan hidayah, tidak. Jadi karena Rasulullah berdakwah, Rasulullah menyampaikan sebuah risalah sehingga mereka semuanya menjadi mukmin muslim. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, dan adalah kalian semuanya dulu saling bertengkar, berpecah belah, maka Allah melembutkan kalian semuanya, mempersatukan di antara kalian semuanya bi, karena aku. Demikian pula Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal begini, ya. Walladzi ayyataka binasrihi wa fil mu'minina wa 'allafa baina qulubihim. Jadi Allah yang menolong, memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, sehingga di antara orang-orang beriman itu hatinya menjadi satu, menjadi berukhuwah. Apa kata Allah? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Sekiranya kamu menginfakkan apa saja yang ada di dalam bumi ini semuanya, maka ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa untuk menundukkan di antara hati mereka, melembutkan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tetapi Allah lah yang melembutkan hati mereka semuanya, sehingga istilahnya di antara kita menjadi mu'allaf. Nah, gitu ya, dari kata-kata allafa, mu'allaf artinya orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada istilah namanya mu'allif. Mu'allif itu orang-orang pengarang-pengarang buku, itu disebut namanya mu'allif. Karena dia yang menundukkan kata-kata sehingga terangkai menjadi sebuah buku. Nah, ini mu'allif. Nah, ini mu'allaf itu adalah hanya Allah yang membolak-balikkan hati seseorang sehingga menjadi mu'allaf di antara kita semuanya. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa ya isyarat yang terdapat dalam ayat ini terbukti kebenarannya pada pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh kaum muslimin tanpa terjadi pertumpahan darah. Sewaktu Rasulullah memasuki kota Mekah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik ketika itu melanggar sebuah perjanjian yang mereka tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling menyakiti di antara kelompok yang kebetulan telah minta perlindungan kepada orang Mekah atau Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah begitu masuk ke kota Mekah yang turunnya surat An-Nasr itu, ya. Nah, sehingga Rasulullah mengumumkan
Barang siapa yang masuki Baitullah, memasuki Masjidil Haram dan rumah Abu Sofyan, ia mendapat keamanan. Nah, gitu ya. Dan ini rumah Abu Sofyan ini kebetulan putrinya itu dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Abu Sofyan ketika itu dia masih kafir, masih musyrik. Tetapi Rasulullah menghargai ya, kehebatan daripada rumah Abu Sofyan, mungkin rumahnya besar, dia seorang konglomerat, gitu ya. Sehingga siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, maka dia aman. Nah, gitu ya. Akhirnya ternyata pengumuman dari Rasulullah itu diikuti oleh orang-orang musyrik. Mereka pun akhirnya ada yang berlindung ke Ka'bah, ada yang di Masjidil Haram, ada di rumah Abu Sofyan. Maka kaum muslimin ketika itu mulai menjalin hubungan dengan orang-orang dulu, kerabatnya, temannya yang musyrik. Wah, ketemu lagi sudah sekian tahun nggak ketemu. Oh, gimana gambarnya? Loh, ternyata orang-orang musyrik itu melihat situasi orang-orang musyrik. Loh, kamu sekarang kok berubah, kamu sekarang menjadi bagus, kamu menjadi ini. Terjadi seperti itulah akhirnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu akhirnya banyak yang masuk Islam. Nah, maka dari itu ayat ini berarti memberikan tips kepada kita semuanya, mengajarkan bagaimana prinsip untuk kita toleransi. Tidaklah setiap muslim itu berbuat baik kepada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal masalah agama, toleransi. Tapi kalau doa bersama beda lagi. Nah, kalau nanti ibadah bersama, itu lain lagi. Nah, gitu ya. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian seperti berbuat baiknya kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Sedangkan ayat selanjutnya yaitu ayat ke-9 berisi larangan untuk loyalitas setia kepada muslim yang jelas dia adalah musuh Islam. Jadi jelas antara toleransi dan kita berwala. Nah, sehingga di sini ada sedikit mungkin yang harus kita ketahui bagaimana perbedaan antara di ayat yang ke-789 tadi, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, tetapi Allah melarang kita semuanya untuk berwala kepada mereka yang memusuhi. Nah, jadi dalam hal masalah berbuat kebaikan itu bir atau ihsan itu berbeda dengan wala, bersikap loyal atau setia, ya. Ihsan adalah sesuatu yang diturunkan, ihsan diperbolehkan baik pada seorang muslim maupun kepada orang kafir. Jadi tuntunan tentang masalah berbuat ihsan jelas. Nah, sedangkan berbuat wala ya, cinta setia menjadikan mereka sebagai pemimpin pada orang kafir tidak diperkenankan sama sekali. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang sekalian, orang-orang yang beriman, la tattakhidu al-yahud wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu adalah awliya. Jadi ya, pemimpin, teman setia, pelindung, macam-macam. Kenapa? Gitu ya. Karena mereka semuanya menjadi ba'duhum awliya'u ba'd. Di antara mereka semuanya itu terjalin sebuah kasih sayang yang luar biasa, saling tolong-menolong di antara mereka semuanya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang berwala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka ya itu orang masuk kelompok Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang berbuat zalim. Sehingga di ayat lain Allah menjelaskan bahwa la tajidu qauman. Ini informasinya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman. Kamu tidak akan mendapati sebuah kaum, gitu ya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan mereka juga beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka cinta kepada Allah, mereka cinta kepada Rasulullah, tetapi dia juga cinta, gitu ya, kepada musuh Allah. Nggak mungkin di sini ya. Jadi nggak mungkin orang-orang beriman itu adalah mereka yang cinta kepada Allah, tetapi sementara mereka juga mencintai kepada orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita sering dapati mungkin orang juga begitu ya, sholatnya bagus, hajinya oke, puasanya oke, tetapi dia malah justru berkasih sayang kepada orang yang memerangi agama Allah.
dan benci kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang Muslim bagaimana sikap kita ini beberapa sikap saja ya. Nah, berarti tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak ridho terhadap kekufuran. Ini yang harus jelas. Ketika kita melihat orang kafir itu nggak setuju saya dengan kekafiran kamu. Nah, gitu ya. Nah, karena ridho terhadap kekufuran berarti merupakan salah satu kekufuran pula. Jadi tetap yang harus tertanam pada iman seorang mukmin itu adalah benci kepada kekufuran yang dilakukan oleh hambanya Allah. Allah yang menciptakan mereka, memberikan fasilitas dalam kehidupan, mata melihat, telinga bisa mendengar, jantung masih bisa berdetak. Allah yang memberikan mereka bisa hidup loh. Kenapa mereka semuanya tidak mengerti Allah sebagai pencipta? Nah, ini, nah, gitu ya. Jadi mereka kafir, tetap harus kita katakan kamu kafir. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh tertutupi itu. Karena kita mungkin tetangga, karena macam-macam. Tetap kafir adalah kafir. Sikap kita yang harus sikapnya mungkin tetap kita berbuat baik, tetapi kekafiran adalah tetap kekafiran. Membenci orang kafir karena Allah Subhanahu Wa Taala juga membenci kepada orang kafir. Nah, ini ya, sekali lagi kita membenci orang-orang kafir karena Allah membenci. Kamu itu loh orang kafir, sudah tak kasih fasilitas hidup itu mata memandang tadi, ujung rambut sampai ujung kaku aku beri, kamu makan sudah aku siapkan semuanya, ikan di lautan saya juga yang ngasih, tapi kenapa kamu tidak mengakui saya? Nah, makanya Allah membenci kepada orang-orang tidak mengakui keberadaan Allah. Makanya di sini dilarang kita untuk memberikan wala, kedekatan, loyalitas ya, kesetiaan, kecintaan kepada orang kafir, sehingga Allah jelaskan dalam Ali Imran ayat yang ke-28 itu ya, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'min. Kalau ada orang mukmin, kenapa harus berkasih sayang, berdekat-dekatan, berloyalitas, bersetia kepada orang-orang yang tidak sama akidahnya dengan kita? Yang keempat, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir tersebut bukan kafir yang memerangi umat Islam, sebagaimana tadi ayat yang kita sudah baca. Tadi ya, ayat yang ke-8. Allah tidak melarang kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Yang kelima, mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum. Memberi makan, membantu ketika ada kecelakaan. Kita nggak lihat dulu, oh ini pakai salib, akhirnya nggak jadi membantu ya, jangan. Gitu ya. Tetap boleh kita begitu kecelakaan ternyata orang pakai salib ya, kita tolong, kita obati, nah, gitu ya, kita selamatkan karena dia butuh pertolongan kita, gitu ya. Sehingga Rasulullah menyatakan irhamu man fil ardi, tolonglah, berbuat baiklah, berkasih sayanglah kepada siapa saja makhluk Allah yang diciptakan, itu karyanya Allah. Jadi orang kafir itu juga karyanya Allah yang ada di bumi. Maka kalau kita berbuat baik kepada karyanya Allah, termasuk orang kafir, orang musyrik, selama tadi tidak memerangi orang mukmin, berbuatlah kasih sayang. Nah, gitu ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi kepada kita semuanya. Yang berikutnya lagi, tidak mengganggu harta, darah, kehormatan selama dia bukan kafir harbi atau harib ya, yang senantiasa memerangi kepada umat Islam. Sehingga di sini ada hadis qudsi ya, hadis riwayat Muslim yang menyatakan ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu az-zulma. Sesungguhnya saya sendiri mengharamkan saya berbuat zalim ala nafsi terhadap diriku. Apalagi Allah mendolimi kepada orang kafir, makhluknya, enggak pernah Allah mendolimi, mengharamkan. Maka Allah mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan di antara kalian semuanya untuk haram berbuat saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, boleh memberikan hadiah kepadanya, boleh juga menerima hadiah darinya, sebagaimana Allah menyatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Yang kedelapan, tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Ya, di sini nggak boleh menikah. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lakum. Jadi tidak boleh menikahi orang-orang kafir. Yang berikutnya lagi tidak ya, ada dalam sebuah hadis di sana tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan kata-kata wa'alaikum. Itulah kata Rasulullah SAW. Jika assalamualaikum ahadun min ahli kitab faqulu wa'alaikum. Jadi nggak boleh kita mengucapkan salam kepada orang-orang kafir
Kalau mereka ternyata sudah mendahului mengucapkan salam, jawablah dengan alaikum. Inilah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk berkaitan dengan masalah surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat 9. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan dengan tanya jawab, diskusi atau penjelasan, memperjelas apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sa'roni mengenai tafsir dari surat Al-Mumtahanah, khususnya ayat yang ke-7, 8, dan 9. Kalau saya berikan semacam ringkasan, saudara, ini ada beberapa hal yang memang terkait dengan kondisi pada saat dunia seperti sekarang ini, dengan segala macam kemampuan teknologi dan macam-macamnya itu. Kita juga antawal lauhum tadi, ya, termasuk yang jangan kamu menjadikan mereka itu, menurut saya kalau teman itu saya kira terlalu ringan lah. Mestinya ya pemimpin. Jangan lupa itu. Jadi banyak orang yang antawallahum itu diterjemahkan dengan teman. Masa saya tidak boleh berteman dengan orang kafir? Nah, itu ada satu dakwah yang menurut saya mungkin perlu didalami. Ustaz Sa'roni mungkin bisa memberikan penjelasan. Nabi Muhammad itu kan punya teman banyak di Mekah itu, orang-orang kafir. Nah, gitu. Jadi kata antawallahum itu kalau diterjemahkan sebagai teman itu menjadi sangat berat itu. Sangat berat. Jadi lebih fokus antawallahum itu adalah yang jangan jadikan pemimpin kamu gitu. Itu lebih alasan yang lebih logis gitu. Karena antawallahum kalau teman, masa saya tidak boleh berteman dengan orang kafir? Karena Nabi kan juga berteman dengan orang yang kafir itu. Itu salah satu alasannya. Nah, jadi sebetulnya ayat itu lebih fokusnya adalah jangan kita menjadikan mereka pemimpin. Kalau berteman boleh. Nah, gitu. Dengan pengertian itulah kemudian tafsir itu kadang-kadang memang harus kita rasakan di dalam proses kehidupan kita keseharian. Terus yang kedua, saudara, yang saya bilang mungkin juga yang sekarang ini menjadi sulit ya. Tadi kan dilarang itu mereka yang memusuhi kita, memusuhi orang Islam. Pengertian memusuhi orang yang tadhaharu. Mereka yang secara jahar, mereka yang secara terang membantu. Nah, itu. Ini saudara kan, ini kita lihat kalau dunia internasional ya. Bagaimana itu negeri-negeri yang memerangi orang Islam, kemudian negeri Muslim sendiri membantu itu orang kafir untuk memerangi orang Islam. Ini masalah yang sangat pelik ini. Kesalahannya itu di mana itu? Membantunya itu memberikan fasilitas, ruangan untuk menyerang, memberikan fasilitas ini dan itu. Ini menjadi sangat-sangat pelik dalam kehidupan internasional kita ini. Demikian juga kalau sekarang dalam konteks misalnya lokal atau nasional, orang membantu musuh Islam itu macam-macam. Sungguh tidak mudah loh. Yang dilarang itu bayanhakumullahu anil ladzina qatalakum akhrajukum min diyarikum tadhaharu. Nah, itu yang namanya bantu itu menjadi sangat harus kita harus peka sekali itu. Kita harus mengatakan dia membantu musuh Islam enggak ya kira-kira. Jadi ini sudah sekalian nomor 2 yang menurut saya kita harus tegas, bersikap yang tegas. Yang ketiga tadi ada disinyalir
Orang kan kita tidak tahu, orang bisa berubah lah. Umar yang begitu garang musuh Islam akhirnya kan berubah. Walid juga begitu. Abu Sofyan bahkan bisa berubah. Problemnya itu kalau itu dipakai sebagai acuan umum, maka kita kemudian tidak bisa apa-apa itu. Setiap menghadapi orang kita tidak bisa mengatakan, dia nanti bisa berubah. Di mana letak ketegasan kita lalu? Padahal perubahan orang itu tidak pernah kita bisa tahu. Karena itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi maksud saya, pada kasus seperti ini, kita itu harus lebih konkret lah. Kekinian itu harus disadari. Bahwa seorang itu menzalimi orang Islam saat ini, itu lebih kata kunci untuk menjadi bagaimana respon kita kepada dia. Bukan dengan berpikir bahwa dia atau nanti bisa saja seperti Umar. Jadi ini saudara sekalian, poin-poin yang menurut saya harus difahami oleh orang Islam. Jangan sampai kita kemudian masuk dalam perangkap. Masuk dalam perangkap. Kesulitan kita sebagai orang Islam dalam berhadapan dengan musuh Islam, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang bisa memahami makna Al-Quran dengan benar. Bukan makna yang abstrak kabur. Dan saya yakin Al-Mumtahan ini jelas sekali. Ukuran-ukurannya sudah diberikan. Dan kita tidak boleh tidak mempunyai pendapat. Pada setiap saat lah di waktu kita diperlukan pendapat itu. Jangan sampai kita mempunyai pendapat yang salah karena kita mengartikan, memaknai sesuatu yang bukan otoritas kita. Dia sudah jelas berbuat zalim, memusuhi Islam saat ini, kita masih berpikir, jangan-jangan dia menjadi teman saya, menjadi orang yang beriman dan akan mendukung saya. Itu saya kira suatu cara berpikir yang sangat salah. Saya kira itu catatan saya, saudara sekalian, terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Mungkin kita masih punya waktu ini, alhamdulillah, untuk berdiskusi dengan Ustadz Sa'roni. Nah, ini Pak Abbas ini, mungkin ini Pak Profesor Abbas ini, Pak Abbas ini sudah mengacung ini. Silakan Pak Abbas Toha, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi begini, saya tidak dalam memahaminya tafsir maupun maknanya. Namun ada satu garisan yang diberikan oleh ayah saya bahwa batas-batas di dalam kita dekat dengan orang non-muslim itu kita harus pandai dan tahu bahwa mereka itu memang sudah berniat sejak dulunya. Yahudi dan Nasrani itu berupaya untuk mengajak kita masuk kepada lingkungan mereka, komunitas mereka dengan cara apapun. Nah, ini pegangan saya. Yang kedua, untuk menghadapi itu kita harus seperti Gardner Holmes mengatakan, perlu satu kecerdasan baru. Kalau dulu kecerdasan itu kaitannya dengan IQ, hanya logika, matematik. Kemudian berkembang lagi dengan kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual. Namun menghadapi kondisi yang ada dengan banyaknya dari luar, dari dalam, samping, kiri, kanan, atas, menzolimi umat Islam, maka diperlukan yang namanya kecerdasan politik. Nah, kecerdasan politik itu adalah merupakan resultan dari berbagai kecerdasan itu tadi. Nah, untuk itu kita perlu mempunyai suatu bekal. Nah, bekal kita jelas, ya enggak. Misalnya menghadapi orang kafir itu ya lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, misalnya yang terjadi sekarang, Istiqlal itu disambungkan ke katedral. Ya. Nah, yang kita takutkan dewasa ini adalah itu simbol-simbol katedral itu malah menjarah masuk ke Istiqlal. Bukan Istiqlal yang masuk memberikan warna kepada katedral. Nah, seperti negara Eropa sekarang bangkit.
Ya, tahun 77 saja saya pertama kali ke Eropa itu beberapa masjid sudah menjadi beberapa gereja sudah menjadi masjid. Sekarang tidak beberapa, berpuluh-puluh gereja itu sudah menjadi masjid. Masyarakat Islam itu bukan lagi pendatang, bukan dari Maghribi, bukan lagi dari Asia Tengah, bukan dari Asia Tenggara, tapi lokal kontennya istilahnya Islam bule itu juga sudah mulai berkembang. Jadi barangkali menurut saya Ustadz Sahroni memang perlu kita dalami, kita maknai betul batasan di mana kita boleh dan di mana tidak boleh. Koridornya itu apa? Nah, jadi yang penting adalah basic ini harus diberikan sejak awal, sejak dini. Ya. Jadi karena saya sempat berkumpul di kalangan surau di Sumatera Barat, mengalami masa ini. Kemudian di Betawi tahun 53 berkumpul saya dengan masyarakat Masumi yang ritualnya Nahdien, ternyata itu membawa diri menjadi lebih peka terhadap mana. Nah, itu saja menurut saya, Prof, dari saya, ya komentar atau barangkali pengalaman dan juga saran begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini poin-poin catatan-catatan yang terkait dengan masalah ini itu memang menjadi faktor yang harus menjadi perhatian kita sekarang. Jadi kalau tadi yang diungkapkan Pak Abbas ini bahwa bagaimana itu sebuah katedral dikaitkan dengan Istiqlal, apakah itu kebijakan yang benar? Saya bilang nggak nampak itu di mana benernya itu. Tidak mungkin menyamakan atau menggabungkan antara sesuatu yang bersifat lain dengan Islam. Tadi ada satu catatan tambahan mungkin ini Ustadz Sahroni, mungkin juga ini Ustadz Sahroni nanti akan memberikan juga masukan-masukan ya. Tadi kan istilahnya mesti Tuhan begitu ya, yang terkait dengan masalah Tuhan. Ujungnya itu kita itu akan berpikir mengenai Tuhan yang mana, Tuhan yang mana. Jangan lupa Tuhan yang mana. Itu kata kuncinya. Allah Subhanahu wa taala ataukah ghair, sesuatu yang berbeda. Allah sangat tegas itu di dalam masalah Tuhan ini. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka itu bertuhan. Tapi Tuhan mereka itu tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan apapun. Bahkan Tuhan mereka itu sesuatu yang diciptakan. Jadi ciptaan dijadikan oleh mereka Tuhan. Itu adalah konsep Tuhan ini. Jangan sampai kita menganggap asal kita bertuhan kemudian selesai semuanya. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan Tuhan yang benar-benar Tuhan, yaitu pencipta. Itu sebabnya pertama sekali itu Iqra itu wahyu pertama itu Allah mengenalkan dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan kamu itu khalaq, Tuhan yang menciptakan. Bukan makhluk yang kemudian dijadikan khalik. Jadi saya minta ini juga menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk mengidentifikasi orang yang salah dan orang yang benar. Dan kalau kita bicara tentang masalah Tuhan yang dimaksudkan tentulah Tuhan yang diperintah, yang kita yakini yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini. Baiklah, saya kira silakan yang lain. Pak Taufik ini, waduh saya senang ini Pak Taufik ada di sini. Monggo Pak Bu Masria, silakan. Ada komentar Pak Taufik. Ini semua jagoan-jagoan Ustadz ini. Bagaimana Pak Taufik? Pak Taufik ada komentar, ada pandangan baru. Ini memang tidak mudah loh pada kondisi sekarang ini. Kita jangan menjadi orang yang naif lah.
seperti orang yang tidak tahu saja. Perkembangan sains teknologi ini luar biasa, tadi yang disebutkan Pak Toha ini. Jadi ini saudara sekalian, ini harus menjadi bagian dari cara berpikir kita untuk mengerti siapa yang with, siapa yang against us. Siapa yang bersama kita, siapa yang anti kita. Bahkan banyak orang Islam sendiri yang sebetulnya anti-Islam. Ini yang sulitnya di sini tuh, yang kemudian dikategorikan dalam Islam itu sebagai munafikun. Tapi karena hati itu tidak bisa kita tebak, yang kita tahu kan perilaku. Prof. Monggo silakan Pak Taufik, silakan. Biar narasumber yang menjelaskan. Ini Ustaz Saroni ini saudara saya ini. Assalamualaikum Bang. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudaris tuh. Aduh. Ini lama nih sudah nggak ketemu itu Prof. Alhamdulillah. Bang Taufik itu kiai saya itu. Saya itu kalau namanya ngaji ke Jakarta, indahnya. Iya, ngaji ke Jakarta ke beliaunya. Itu satunya wa mudaris tuh. Wa kitabuhu lughatul arabiyyah mumtaz. Mumtaz. Allah Akbar. Ada apa? Ada punyanya Pak Ustadz Saroni yang baru itu Pak Taufik. Mumtaz bahasa Arab sudah baca belum? Sudah baca? Sudah, saya sudah dapat bukunya dari beliau itu. Oh, baru. Alhamdulillah. Sudah lama dari awal-awal tuh. Monggo kalau ada tambahan silakan. Sehat Bang Taufik. Alhamdulillah. Fadal Ustaz Saroni. Alhamdulillah. Monggo Ibu Mas Ria ada komentar. Pak Kimin, Mas Heru. Monggo silakan Pak Kanto. Ya. Ini masalah-masalah yang sangat tidak mudah ini sekarang yang harus kita pahami bersama. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Sinta, Pak Anu. Okay. Aku tak komentar Pak Fuad. Ya, Pak Kanto dulu Pak. Pak Kanto dulu ya. Oke, monggo Pak Kanto. Oke, sudah diizinkan oleh Pak Anu. Begini, kalimat-kalimat terakhir dari yang dinyatakan oleh Ustadz Syahroni tadi memang harus jadi perhatian kita, harus kita perdalam. Rinciannya maksud saya, karena kalimat terakhir tadi kan menyatakan ini apa? Alat ukur, indikator apa yang disebut beriman dan tidak beriman, apa yang disebut berkawan atau tidak berkawan. Saya kira itu harus kita kembangkan. Jadi satu itu. Jadi karena memang kelemahan dalam Islam itu jarang melakukan evaluasi. Jarang melakukan evaluasi. Evaluasinya selalu secara umum saja. Itu satu usul saya. Misalnya kalau saya tanya, bagaimana Anda mengukur bahwa anak-anak sudah taat sholatnya gitu. Yang dilihat itu hanya, dia sudah sholat subuh di masjid gitu. Hatinya, sikap hatinya terutama hati tidak bisa diukur Pak Fuad, tapi sikap hatinya akan terlihat nanti kalau diukur. Nah, misalnya itu yang sudah maju sekali tekniknya yang disebut pengukuran sikap. Jarang dilakukan. Di bidang pendidikan pun pengukuran sikap itu lemah sekali. Jadi itu satu berkaitan dengan dua surat terakhir yang dibahas tadi. Yang kedua sekarang begini, saya setuju itu. Jangan kita terjebak oleh mudah-mudahan nanti dapat hidayah gitu. Waduh itu saya kira orang dapat hidayah itu biarlah Allah yang menyelesaikan lah. Tapi Rasulullah kan juga mengatakan hukumi mereka dengan apa yang kau lihat gitu. Kalau saya ini terus aja Rasulullah kan mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang, Pak saya ini kan orang harus dimaafkan gitu. Wong saya juga khilaf ya, saya bilang khilafmu itu baru saya maafkan kalau kamu sudah tidak mengulanginya. Bapak kok tidak pemaaf seperti Allah loh. Saya ini bukan Allah. Saya bilang gitu terus saja. Itu perilaku yang ada di masyarakat kita. Terus yang terakhir begini. Ya dengan Pak Fuad saya setuju. Jadi kelanjutan dari bahwa mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah. Saya kira itu doakan aja tapi jangan dijadikan ukuran perbuatan kita terhadap mereka. Saya kira itu. Sekarang saya bilang pada staf saya begini. Saya tahu Anda tidak mencuri. Bagus saya bilang gitu. Tapi kalau ada informasi seseorang melakukan perbuatan tidak baik terhadap perusahaan dan saudara diam saja, saudaranya saya hukum tidak jujur. Saya bilang begitu terus saja. Jadi kamu jangan marah sama saya kalau kamu sekarang saya kurangi insentifmu gitu. Jadi kejujuran itu dimensinya termasuk menyampaikan sesuatu yang merusak
yaitu dalam bentuk teknis, operasional dari suatu usaha kita bersama. Sistem. Dan terus terang saja, saya pikir maaf, mungkin saya salah, tapi diagnosis saya begini. Kenapa orang sering mengatakan mudah-mudahan nanti dapat hidayah? Ini tidak lepas daripada kultur kolonial dan feodal ini menurut saya. Karena apa? Di dalam alam kolonial kita itu diambil identitas diri kita, dirubah, dijadikan ketakutan untuk berbuat benar. Ya wis engko Gusti Allah sing pirsa gitu. Wis ora usah rame-rame ngono. Ini yang buat umat Islam lemah ya ini antara lain. Itu aja. Minta maaf kalau tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuatu yang baik itu mesti disetujui Pak Kato, jangan khawatirlah. Tanpa kita melakukan satu istilahnya istilah-istilah mengkamuflase sesuatu. Jadi Pak Kanto ini sesuatu yang saya kira sarannya sangat-sangat tegas. Jangan sampai kita itu diabstrakkan. Islam itu adalah eksak, itu saya ingat Pak Imaduddin itu ngomong. Islam itu eksak lah. Jangan diabstrakkan itu sehingga semuanya menjadi tidak jelas mana yang baik dan yang benar, mana yang rusak, mana yang salah. Monggo nanti Mas Heru silakan Mas Heru. Ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya tadi wabarakatuh. saya sepakat tadi dengan tafsir dari surat Mumtahanah dari pemateri tadi ya. Jadi kalau saya coba mencermati lebih dalam terkait dengan konteks daripada Ibrahim sebagai uswah, kaitannya dengan konsekuensi dampak dari dakwahnya dia, yang dia kemudian diperangi dinnya dan diusir dari kampung halamannya. Nah, ini kita harus paham benar terhadap objek dakwah Ibrahim itu mau mengajak kemana. Nanti hubungannya dengan Ibrahim itu menghancurkan patung-patung Nimrod dan kemudian dia dibakar. Nah, saya menduga dari sisi konteks adalah Ibrahim itu sangat konteks untuk menjalankan fungsi siasah politik. Politik dalam arti ingin menegakkan satu hukum kedaulatan Tuhan. Sehingga musuhnya Namrud yang menjadi raja itu tidak mau Ibrahim itu eksis untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan, rububiyah Allah. Makanya nanti ada mulkiyah Allah dan ada uluhiyah Allah. Rabbul alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul a'udzu birabbinas, malikinas dan ilahinas. Nah, itulah kemudian yang dicontoh oleh Rasulullah Muhammad ketika dia berdakwah di Mekah. Di Mekah Muhammad bukan pemimpin Rasulullah itu. Dia ditindas oleh Abu Jahal. Bahwa kemudian Rasulullah berdakwah 13 tahun Makkiyah, barulah di Madaniyah beliau menjadi pemimpin karena mampu mengkonsolidasikan jamaah umat dalam perspektif untuk berjuang menegakkan din Allah, hukum-hukum Allah. Afa hukum jahiliyah yaqulun wa ma ahsan min hukman liqaumi yuqinun. Nah, inilah problemnya Pak sebenarnya. Islam itu identik dengan politik, siasah. Politik adalah seni meraih kekuasaan. Rasulullah meraih kekuasaan dengan caranya Allah. Itulah kenapa dia diusir. Nah, problem konkretnya adalah hari ini, bagaimana Islam hari ini akan bangkit, katakanlah, untuk menjadi satu full civilization. Nah, inilah yang akan selalu dimusuhi oleh orang-orang sekuler, Pak. Kita punya sejarah tahun 45, Panitia 9 mencoret 9 kata gitu ya. Kemudian Piagam Jakarta Charter, segala macam. Nah, inilah kenapa Islam tidak boleh eksis dari sisi pemimpin. Kita hanya diberikan ruang-ruang kecil. Kenapa? Karena tidak boleh Islam itu eksis di sini. Karena Islam itu rumusnya laisal biro antu walu wujuhum qibala masyriqi wal maghrib. Tidak boleh ke barat timur, tidak sosialis komunis atau liberalis kapitalis. Nah, sementara republik ini sudah dikuasai oleh liberal kapital maupun sosialis komunis, diperebutkan keduanya. Islam selalu digencet dari awal kelahirannya. Nah inilah yang menjadi fakta sejarah bagaimana dulu orang-orang Islam di Indonesia Republik ini ingin mewujudkan hukum Islam itu serakafah. Musuhnya berat. Iya, seperti Ibrahim mau menjadikan Islam kafah, seperti Rasulullah Muhammad menjadi Islam kafah. Ya, nanti konsekuensinya logis, ya kalau nggak dimusuhi, diusir. Tapi saya kira itu sunatullah. Satu metodologi yang tadi sudah dijelaskan dalam tafsir
sunnah daripada Ibrahim yang menjadi uswah dari para nabi Rasul Allah. Nah, sehingga secara konkret saya kira mungkin Islam akan menemukan momentum ke depan ini tidak lama lagi, tetapi dibutuhkan satu konsolidasi umat yang saya kira tadi harus punya kecerdasan baru, punya satu sunnah metodologi yang menjadi tradisi para Rasul Allah, sehingga tidak bisa berjuang Islam itu secara sekuler seperti hari ini ataupun tahun 45, karena sudah dipastikan tidak boleh, Pak, di negeri ini. Dan republik ini memang bukan tempat hukum berdirinya hukum Allah. Makanya pemimpin Islamnya yang muncul selalu dihantam terus. Ya memang satu sisi itu tantangan kita ya dari para pendahulu kita yang memang punya suatu niat yang suci, bagaimana menjadikan Indonesia itu menjadi satu negeri yang baldatun walaupun ghafur. Nah, itu tantangan, Pak. Barangkali saya kira tadi dengan sunnah Ibrahim yang tadi dijelaskan tadi, ya harus memperkuat kita lebih konkret ya, karena Islam itu full civilization. Bagaimana ekonominya, Islam harus bisa menjawab. Bisa nggak? Bagaimana politiknya? Bagaimana hari ini demokrasi musuh dalam pengertian lawan dari surok gitu ya. Nah, ini kan problem-problem konkret yang harus kemudian dibicarakan oleh Islam dalam pengertian agar dia punya satu roadmap ataupun skenario yang konkret agar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi dimulai dari komunal, personal, menjadi jamaah. Harus, Pak. Tapi jamaah itu memang nanti yang harus kemudian membuat satu tata peradaban yang sesuai fitratullah ya, faqim wajhaka lidini hanifah fitratullah lati fataranas alaiha la tabdila. Nah, jadi mungkin Islam harus membumikan ya konsep ideal dari langit itu ke bumi. Itulah baru menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu aja, Pak, tambahan dari kami. Terima kasih. Baiklah, saudara-saudara sekalian, waktunya sudah jam 10 lebih 11 menit. Mas Heru juga sudah memberikan poin-poin. Saya yang tertarik dari yang terakhir ini, mungkin Pak Saroni berikan juga catatan ini. Jadi sekarang itu tidak kita bicara dalam pengertian kafir, zimmi atau harbi. Kita itu sudah berada di dalam suatu wilayah abu-abu. Ini harus menjadi bagian dari perhatian umat Islam yang ingin menegakkan kebenaran dan kebaikan. Salah satu contoh misalnya tadi disampaikan sekuler. Sekuler itu menerima Islam tapi hanya masalah personal. Mereka anti kalau sampai Islam itu memimpin suatu sistem plural. Dan itu sudah menjadi apa istilahnya ya, paket mereka. Tadi disampaikan. Jadi mungkin sekarang kita bicara tentang masalah musuh itu bukan mengerti ini kafir, ini Islam. Nah, terus kemudian diberi warna-warna demi persatuan, demi kekarifan. Tadi malam itu saya ingin catatkan, saudara, ada satu yang menarik. Di dalam dunia plural, yang terjadi itu bukan masalah toleransi sebetulnya. Bukan yang terjadi itu persatuan dalam artian yang semu. Yang terjadi dalam masyarakat plural itu sunatullahnya adalah persaingan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah. Dan tidak mungkin kita bisa mentolerir sesuatu yang salah. Dan tidak mungkin kita bisa bersatu antara yang benar dan yang salah, antara yang buruk dengan yang benar. Yang terjadi adalah bersaing. Siapa yang menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan plural itu? Nah, di sini terjadilah proses persaingan, dan di sini kemudian makna yang tepat untuk aulia itu bukan hanya berteman. Teman saya yang orang Kristen, Yahudi, orang Hindu, Bali, banyaklah teman saya itu. Jadi konteksnya bukan teman dalam artian teman lah. Jadi saya kira ini kecerdasan kita tadi dikatakan oleh Pak Abbas, harus Pak Kanto juga ngomong harus baru, harus benar ini. Jadi kalau kita bicara tentang kafirin bukan masalah kafirinnya. Sekarang pola berpikir kafirin, kebijakan kafirin. Itu yang saya kira ke arah sana.
Jadi saya kira saudara panduan kita seperti tadi dan tadi ditekankan oleh Pak Karto, jangan kita itu berkhayal-khayal, dia kan akan bisa menjadi orang Islam benar. Yang sekuler, dia kan akan menjadi orang Islam yang tidak sekuler. Itu khayalan-khayalan yang harus tidak bisa dipakai di dalam membuat kebijakan. Saya kira begitu catatan saya. Monggo Pak Ustadz Sa'roni untuk memberikan catatan terakhir dan ditutup dengan doa ya Pak Sa'roni, nanti setelah itu kita tutup bersama. Silakan Pak Ustadz Sa'roni. Ini sebenarnya yang berdoa harus Pak Yai Taufik ini. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah Allah berikan kepada kita semuanya nikmat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allamal Qur'an. Kata Rasulullah ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita berusaha untuk bagaimana memaknai Al-Qur'an, bagaimana Quran bukan hanya sekedar kita maknai, bagaimana aplikasi, dan ini tokoh-tokoh semuanya luar biasa di sini ya. Tetapi namun karena waktunya yang tidak bisa kita perpanjang lagi, gitu ya. Semoga aja nanti insya Allah kita ketemu lagi, kita dalam zona sama, yakni kita di dalam taklim ya, pengajaran tentang masalah Quran dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, khususnya di sini berkaitan dengan masalah perpolitikan. Semoga aja kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita, sehingga kita senantiasa akan diberi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam kehidupan kita berbangsa, berpolitik, berekonomi, dan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Semoga aja bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.